Tujuan kita adalah untuk memutus mata rantai yang hari ini petani kita masih terbiasa dengan melakukan penjualan dalam bentuk ceri. Nah, hari ini kita dorong bagaimana supaya petani itu langsung menjual dalam bentuk green bean. Di samping Shkopi, kita juga bermitra dengan LDC, Louis Dreyfus Company, dan Starbucks Amerika. Saya Salman, penyuluh pertanian dari Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Hari ini saya bekerja di wilayah Kecamatan Atulintang. Keterkaitan kegiatan kita untuk petani saat ini yaitu lebih kepada upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas kopi serta meningkatkan ekspor sampai 3 kali lipat. Nah, saat ini kopi di tingkat petani kita terjadi penurunan dari segi produksi. Rata-rata produktivitas kita itu hanya tembus 830 kg green bean per hektar. Sementara produksi itu bisa kita tingkatkan sampai 2.400. Saya harus berinovasi bersama kelompok tani saya di Kecamatan Atulintang, yaitu yang pertama sekali adalah untuk meningkatkan kesuburan, kesehatan, dan produktivitas tanah untuk mampu berproduksi maksimal. Kopi-kopi dari petani kita ini, yang pertama sekali adalah sistem budidayanya ini kita mengacu ke kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Shkopi dan BPSDMP Kementerian Pertanian. Sebelum pemupukan itu, sebelum adanya Pak Salman itu pemupukannya asal-asalan Pak. Nggak teratur lah istilahnya kan tuh. Kalau udah ada Pak Salman ini, pendampingannya ini ya udah dikasih tahu kan di awal musim hujan sama di akhir musim hujan. Kalau dulu itu asal-asalan nabur pupuk itu Pak. Alhamdulillah banyak kali perubahan adanya Bapak Salman jadi pendamping BPP Kecamatan Atulintang di Tanah Abu ini. Atas pendampingannya alhamdulillah makin bagus. Jauh sekali perbedaannya. Kalau di musim panen biasanya kan musim penghujan. Kalau musim penghujan tuh harus menggunakan ini baru bisa kering. Seperti keadaan kita sekarang inilah. Cuaca lagi hujan, tapi kita masih bisa proses. Ya termasuk pengadaan buyer lah. Dia sering mengeringkan kita itu dengan buyer-buyer di luar gitu. Di Pulau Jawa gitu, di Medan gitu. Ada kawan-kawan dia yang mungkin dari kelompok dia mungkin kan. Kita dibantu dengan pemasaran sama dia. Terkait dengan kualitas kopi pun ya, proses kopi ya juga. Semua didampingi lah. Di Aceh Tengah ini yang membimbing adalah PPL kita yang berjumlah 188 PPL di bawah naungan 15 BPP. Ya, alhamdulillah pada tahun ini Dinas Pertanian Aceh Tengah mendapatkan 4 penghargaan. Yaitu pertama adalah penyuluh teladan provinsi juara 1, kemudian BPP berprestasi juara 1, petani berprestasi juara 2, kemudian Gapoktan berprestasi juara 1. Ini 4 kategori yang didapatkan oleh Kabupaten Aceh Tengah. Dalam aplikasi ini, penyuluh kita ini akan melaporkan apa masalah atau apa kendala atau kemajuan di lapangan dilaporkan pada aplikasi Blijer ini. Kemudian, para KJF akan mengunjungi ke lapangan, apakah benar atau tidak. Penyuluh memfasilitasi petani dalam hal pemasaran, baik itu dengan koperasi maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, agar produksinya bisa ditampung dan diekspor ke luar negeri.
Kelebihan Pak Salman sudah mengembangkan inovasi teknologi, khususnya pembuatan pupuk organik cair, dan telah diterapkan oleh petani di dalam budidaya kopi dan sayur-sayuran juga. Kemudian Pak Salman sudah mengajari petani, mendampingi dan mengajari petani agar memutuskan mata rantai pemasaran. Ada berapa petani milenial, ada berapa petani teladan. Ini akan mendorong menjadi spirit bagi petani-petani yang lain. Kita kemarin sudah ke Aceh Tengah, sudah melihat Pak Salman, dia punya kebun kopi, terus dia membina kelompok, dan kopinya itu sudah bisa diekspor ke luar negeri. Ini kita yang membanggakan, dari seorang petani dia bisa ekspor. Nah, ini menjadi luar biasa, kami kira nilai tambah di kelompok tani tersebut. Saat ini, untuk petani kita yang berada di Atulintang, kita itu sedang membuat sistem budidaya tertutup. Artinya adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya lokal yang ada, kita olah secara organik, kemudian di saat panen langsung kita upayakan langsung ke pembeli, apakah berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, dengan jejaringan yang difasilitasi oleh Skopi, sehingga harga ini akan diharapkan terus meningkat di tingkat petani. Di samping dengan lembaga eksternal yang lain, kita langsung tetap melakukan koordinasi dengan beberapa koperasi-koperasi yang ada, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat petani. Kopi kita dapatkan dari petani dan kelompok tani. Salah satunya kelompok tani yang dibina oleh penyuluh Pak Salman di Desa Atulintang. Kemudian kopi ini diproses setengah jadi di petani, baik dari panennya, kemudian pengupasan kulit ceri, kemudian pengolahan pasca panennya adalah ada fermentasi, ada penjemuran awal, kemudian haling sampai setengah jadi, baru kopi dijual ke pabrik atau ke gudang kami. Jadi kita sangat menghormati dan menghargai kerjasama dari penyuluh, karena salah satu peran dari kualitas kopi adalah ada di lapangan. Bahkan kita taksir sampai 60% kualitas kopi ditentukan di lapangan. Baik di kebunnya sebagai budidaya, pemilihan bibit di situ, kemudian tempatnya, ketinggian, ya, kemudian pemeliharaan, ya, kemudian panennya, dan pasca panennya. Ini 60% mempengaruhi kualitas kopi, dan ini sangat penting. Sehingga kehadiran penyuluh yang handal ini sangat kami butuhkan. Ya, mungkin salah satunya adalah Pak Salman. Harapan kita ke depan, hari ini untuk penyuluh Indonesia, terkhusus penyuluh Aceh, sangat banyak tantangan dan rintangan keterkaitan fasilitasi yang penyuluh miliki hari ini. Sehingga ke depan, kita tahu persis di zaman teknologi ini berbagai fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade petani kita. Sehingga kami sangat berharap fasilitasi keterkaitan penunjang untuk penyuluh terus ditingkatkan sehingga kinerja penyuluh ini akan terus meningkat. Untuk petani, kita berharap segera lakukan regenerasi petani dengan memberikan pendampingan untuk petani milenial, sehingga kopi ini akan terus dan pertanian ini akan terus berkelanjutan.